Pada fasal yang keempat disebutkan arih nafsaka minat tadbir. Arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Arti dari kalimat ini adalah arih nafsaka, istirahatkan dirimu, tenangkan dirimu, minat tadbir, dari kesibukan-kesibukan mengurusi duniamu. Istirahatkan dirimu, tenangkan dirimu dari mengurusi kesibukan-kesibukan urusan duniamu. Suatu urusan yang telah ada yang mengaturnya untukmu. Satu urusan yang telah ada yang mengaturnya untukmu, maka tidak perlu engkau ikut mengurusinya. Maka pemahaman dari fasal yang keempat ini adalah tidak terlalu jauh dengan isi kandungan fasal yang ketiga, bahkan yang kedua dan yang pertama. Ibnu Athaillah mengemukakan lebih dahulu kalimat istirahatkan dirimu, menandakan bahwa ada kecenderungan bagi manusia bahwa mengurusi tentang dunianya itu lebih cenderung, tekadnya sangat kuat. Pada pasal yang ketiga yang lain ada kecenderungan bahwa manusia dalam mengurusi urusan dunianya itu sangat kuat sekali. Makanya pesannya duluan arih, istirahatkan, tenangkan nafsaka, dirimu. Kita bisa merasakan ini atau tidak? Kita punya kecenderungan seperti yang diungkapkan ini atau tidak? Tapi yang jelas, kalau bahasa kita sebuah kode, maka ini kode bahwa kecenderungan manusia itu memang dalam hal mengurusi urusan dunianya itu sampai berletih-letih, sampai capek, sampai lelah kalau untuk urusan dunia mereka. Maka wajar kalimat ini bentuk susunannya seperti ini. Kita diingatkan lebih awal. Kemudian yang berikutnya adalah at-tadbir, mengurusi kehidupan dunia itu. Bahkan manusia cenderung berpahaman bahwa dialah yang menentukan keberhasilan satu tekadnya yang lalu yang kuat, keberhasilan satu keinginannya yang lalu dikatakan satu keinginan yang kuat, walaupun tidak dapat menembus dinding-dinding takdir, tapi kecenderungan manusia berjuang keras itu memang kita akui sangat luar biasa. Itulah kalimat at-tadbir, berjuang keras untuk kehidupan duniawinya, bahkan kadang lupa akan sesuatu yaitu tadi tidak akan pernah bisa menembus dinding takdir Allah bagaimanapun usaha yang dilakukan. Baru kemudian diingatkan oleh Ibnu Athaillah, fama qama bihi ghairuka anka, maka jika sesuatu telah diurus ghairuka oleh selain dirimu,
ada selain dirimu yang mengurusi urusanmu, dan itu angka untukmu, bahagian dari dirimu. Ada yang mengurusi duniamu, untuk duniamu, sudah ada yang mengurusinya. La taqum bihi li nafsika, maka tidak perlu lagi engkau susah-susah mengurusinya. Tidak perlu lagi engkau repot-repot mengurusinya, karena sudah ada yang mengurusinya. Nah, yang membuat manusia cenderung tadi capek dalam mengusuri dunianya, karena dia mencoba mengurusi yang bukan urusannya. Nah, jadi ghairuka di sini, selain kita yang mengurusi urusan kita, ada yang mengurusinya. Maka yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kata lain, yang sudah Allah urus, jangan susah-susah engkau ikut mengurusinya. Cukuplah urus yang menjadi urusanmu. Selama ini ada kecenderungan urusan kita sebagai manusia kadang-kadang terlupakan, yang menjadi urusan Allah malah kita campuri. Padahal kita dibatasi sekedar mengurusi dalam bentuk ikhtiar, usaha. Hasil dari ikhtiar itu sudah ada yang mengaturnya, Allah. Jangan seolah-olah ikhtiar kita itulah nanti yang menentukan hasil apa yang kita raih. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan fasal yang ketiga pada pertemuan kita yang lalu. Kita tetap disuruh berikhtiar. Kenapa? Karena itu urusan kita. Kita disuruh berusaha. Kenapa? Karena urusan kita itu. Kita disuruh berjuang. Iya, kenapa? Karena urusan kita itu. Tapi ingat, yang menentukan hasil dari apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan, maka hasilnya bukan urusan kita. Bukan kita yang mengurus nanti dia berhasil ketika ditakdirkan oleh Allah, atau tidak berhasil atau gagal, maka itu bukan urusan kita lagi. Urusan kita berdoa. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Tapi jangan pernah ada kita yang mengatur hasil dari doa kita itu. Karena yang mengatur hasil dari doa kita itu sudah ada, dan itu bukan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita mau mengukur, boleh sekedar mengukur-ngukur apakah doa kita itu dikabulkan atau tidak. Maka mungkin kita bisa mencoba-coba meraba-rabanya. Seperti yang lalu ada ditanyakan oleh Ustadz Ruslan, apakah kita bisa tahu, adakah tanda-tanda bahwa Allah itu ridho sama kita? Saya katakan waktu itu bisa. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya, di mana Allah takdirkan kita sekarang. Di mana Allah tempatkan kita saat ini, itulah gambaran Allah kepada kita. Kalau Allah tempatkan kita di tempat yang Dia ridho, berarti Allah ridho sama kita. Kalau tidak, Dia tidak akan tempatkan kita di masjid pada subuh ini. Dia tidak akan tempatkan kita di kuliah subuh hari ini. Dia akan biarkan kita tidur terlelap sampai siang nanti.
Dia akan tetap biarkan kita tidak melangkah menuju kepada majelis taklim. Maka dari situ kita bisa lihat subuh ini Allah ridho sama kita. Kenapa? Allah tempatkan kita di tempat yang diridhoinya. Itu gambaran. Bagaimana kita bisa tahu, Ustaz? Apakah kita tahu kalau Allah mengampuni kita atau tidak? Saya bilang bisa tahu. Bagaimana caranya? Ketika tidak ada lagi keinginan kita melakukan perbuatan dosa, maka Allah sudah mengampuni kita waktu itu. Kita sudah berusaha menjaga diri kita jangan lagi berbuat dosa, maka ketika itu Allah sudah mengampuni kita. Tapi kalau perbuatan dosa tetap dilakukan, tetap dikerjakan, yang bersangkutan belum mendapatkan keampunan dari Allah. Kenapa? Karena Allah biarkan terus dia menambah dosanya. Allah biarkan terus dia berbuat dosa-dosanya. Itu pertanda Allah belum mengampuninya. Kalau dia terus-menerus masih menghibah orang, berarti dosanya belum diampuni oleh Allah. Kalau dia terus-menerus menebar fitnah orang, berarti dia belum diampuni oleh Allah. Kalau dia masih terus melakukan perbuatan-perbuatan dosanya, berarti dia belum diampuni oleh Allah. Tapi ketika seseorang sudah berusaha menjaga dirinya, dia hindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa, maka ketika itu keampunan sudah Allah berikan kepadanya, sehingga sekecil apapun dosa, dia berusaha menjaga dirinya, dia berusaha menghindarinya agar jangan ada lagi dosa pada dirinya. Maka dari itu Bapak dan Ibu jemaah dirahmati oleh Allah, seperti yang kita sebutkan yang lalu, doa kita ikhtiar, permohonan kita kepada Allah itu usaha. Soal apakah doa itu Allah kabulkan, apakah doa itu Allah katakan tolak dari seseorang, maka itu bukan urusan kita lagi. Tinggal kita bagaimana berusaha agar doa yang diterima itu seperti apa, perjuangkan. Tidak boleh pula gara-gara tadi, gara-gara oh yang mengabulkan doa nanti hanyalah Allah. Kalau begitu ya udah, asal berdoa saja. Perkara syarat-syarat doa tidak terpenuhi, tidak penting sama kita, karena yang penting sama kita takdir Allah. Begitu kita tidak berdoa dengan tuntunan yang sebaik-baiknya, menandakan bahwa kita tidak ingin ditakdirkan yang terbaik oleh Allah. Maka jangan salahkan Allah ketika misalnya kita katakan solat duha, solat hajat, solat malam, itu akan bermanfaat sebagai fadilahnya, akan membukakan pintu rezeki, akan menyelesaikan berbagai masalah, dia akan menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Lalu ada orang, kalau memang takdir Allah yang menentukan, ya udah, solat duha ini asal saja kita lakukan, yang penting sah. Itu menandakan bahwa kita tidak menginginkan takdir yang maksimal dari Allah. Pertanda bahwa kita ingin takdir yang maksimal dari Allah, maka kita akan kerjakan dia secara maksimal. Tuntunannya kita upayakan, kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Setelah maksimal, barulah kita serahkan kepada Allah. Bukan kita lagi yang mengurusi apakah nanti ada solusi atau tidak. Bukan lagi kita yang mengurusi apakah pintu rezeki nanti terbuka atau tidak. Itu bukan urusan kita lagi. Selama ini menurut Imam Ibnu Athaillah ada kecenderungan kita capek mengurusi yang bukan urusan kita. Bukan capek berikhtiar, bukan capek berusaha, bukan capek berjuang, tapi capek mengurusi yang bukan urusan kita. Capek mikirkan solat duhaku ini berhasil atau tidak,
capek mikirkan solat hajatku, solat malamku ini bagaimana hasilnya, capek memikirkan bagaimana doa-doaku selama ini, capek memikirkan bagaimana sedekahku selama ini. Itu cenderung dilakukan oleh manusia. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, arif nafsaka, arif nafsaka, istirahatkan dirimu dari hal yang seperti itu. Artinya jangan lagi begitu, capek sendiri nantinya. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa, kita berikhtiar agar kita nanti ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita ikhtiar sebaik-baiknya, berusaha sesempurna-sempurnanya. Sisanya serahkan kepada yang mengurusinya. Allah nanti yang menentukan kita di surga atau di neraka Allah. Jangan pikirkan sekarang sehingga kadang-kadang malah ikhtiarnya tidak maksimal gara-gara mikirkan hasil terus, gara-gara membayangkan surga terus, tapi tidak ada maksimalnya, tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya bagaimana tuntunannya. Maka ini satu kesalahan bagi kita. Maka pesan pada fasal yang keempat ini sesungguhnya adalah tugas kita manusia adalah berikhtiar. Tugas kita manusia adalah berusaha. Tugas kita manusia adalah berjuang. Hasil takdir itu bukan urusan kita. Hasil dan takdir itu bukan kita yang menentukan. Hasil dan takdir bukan kita yang akan menetapkannya, tapi ada yang menetapkan di luar dari diri kita. Itulah yang kita sebut tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekuat-kuatnya satu tekad, satu niat, satu usaha, satu ikhtiar, barengi dengan keyakinan yang kuat, itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat sekali keyakinan kita akan takdir Allah yang akan menentukan hasilnya. Jangan kuat dalam ikhtiar saja, kuat dalam usaha saja, tapi dalam bergantung, dalam bersandar. Itu fasal yang pertama kemarin. Dalam bergantung, dalam bersandar, ternyata tidak kuat, lemah. Sehingga ada orang yang lebih kuat bersandarnya kepada amal ibadah yang dia kerjakan. Itu yang lalu. Min alamatil i'timadi 'alal amal, fasal yang pertama itu. Bergantung kepada amal itu lebih besar. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa berusaha dengan kuat, berikhtiar dengan kuat, berjuang dengan kuat, dan bersandar kepada Allah akan hasilnya juga kuat. Bersandar, bergantung kepada Allah akan takdir dari apa yang kita usahakan itu juga sama kuatnya. Bahkan kita berkeyakinan takdir Allah lah finalnya, takdir Allah lah yang akan menentukan segala-galanya. Tapi tadi tidak terlepas dari ikhtiar kita akan dinilai oleh Allah. Proses yang kita lakukan itu akan menjadi penilaian bagi Allah. Walaupun kadang takdirnya berbeda, tidak sama dengan yang kita inginkan, tapi ikhtiar itu tetap akan mendapatkan penilaian dari Allah. Ada salat duha yang mungkin tidak ditakdirkan berhasil, tapi salat duha itu sendiri akan menjadi catatan nilai satu amal, satu kebaikan di sisi Allah, yang nanti bisa jadi hasilnya mungkin tertunda, yang bisa jadi hasilnya nanti mungkin akan dikumpulkan menjadi satu dan akan diberikan di akhirat nanti dalam bentuk balasan-balasan amal ibadah, amal kebaikan. Bisa jadi sedekah kita tidak menyuburkan pintu rezeki ketika kita di dunia ini. Takdir dari Allah berbeda. Rezeki bisnis usaha tidak berkembang,
Tapi tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang rugi. Sedekah kita itu bisa jadi balasannya tertunda, besok, lusa, atau seterusnya. Bisa juga dia dibalas tertunda, nanti di alam kubur baru diberikan balasannya. Tapi juga bisa nanti ditunda di akhirat dalam bentuk semua pahala-pahala sedekah kita akan dikumpulkan oleh Allah, lalu ditimbang di yaumil mizan, kemudian akan menjadi pertimbangan bagi Allah. Nanti kita akan ditempatkan di surga atau sebaliknya. Jadi tidak ada ikhtiar yang percuma, tidak ada ikhtiar yang sia-sia. Tapi sekali lagi, jangan urusi yang bukan urusan kita. Sekali lagi ditekankan, urusan kita berikhtiar, urusan kita bertekad, urusan kita beramal, urusan kita mengerjakannya. Hasilnya itu bukan urusan kita. Jangan pikir-pikirkan bagaimana hasil solat duhaku selama ini. Jangan pikirkan itu. Bagaimana hasil dari sedekahku selama ini. Jangan pikirkan itu. Kenapa tidak nampak hasil dari solat malamku? Jangan pikirkan itu. Mana hasil dari puasa Senin Kamisku? Mana hasil puasa Ayyamul Bidku? Jangan pikirkan itu, karena itu bukan urusan kita. Mana hasil zikirku? Mana hasil bacaan Qur'anku? Kok kayaknya tidak ada? Jangan pikirkan itu. Kalaupun belum ditemukan, bisa jadi tadi balasannya akan tertunda. Atau kalau belum kelihatan hasil dari apa yang kita amalkan, jangan-jangan yang kita ikhtiarkan belum sesuai dengan tuntunan. Jangan-jangan yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan belum sesuai dengan kemauan yang akan memberikan balasan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar sekali lagi itu urusan kita. Takdir itu bukan urusan kita. Maka jangan diurusi. Capek kita nanti, letih kita mengurusi yang bukan urusan-urusan kita. Termasuk juga saya pikir, bukan kita dengan Allah saja. Hablum minan nas, kita sesama manusia yang bukan urusan kita, jangan urusi mereka. Yang tidak ada hubungannya dengan kita sehingga tidak menjadi urusan kita, jangan pikir-pikirkan mereka. Nanti hanya akan meletihkan dan melelahkan kita saja. Lebih baik energi berpikir itu kita gunakan untuk hal-hal yang menjadi urusan kita. Jangan sampai istri sendiri tak diurusi, istri orang lain yang diurusi. Jangan sampai anak sendiri tidak diurusi, anak orang diurus-urusi. Nah, itu termasuk. Jangan sampai pekerjaan kita tidak kita urusi dengan baik, pekerjaan orang kita urus-urusi, kita campur-campuri. Itu yang jangan juga. Jadi kalau tadi lebih cenderung fasal yang keempat ini tentang urusan kita dengan urusan Allah, maka juga untuk kita sesama kita ini masih bisa, masih sesuai untuk kita terapkan. Jangan urusi urusan orang, urusi saja urusan kita. Pikirkan masalah kita, jangan pikirkan masalah orang. Urusi keluarga kita, jangan urusi keluarga orang. Tapi kalau keluarga kita sudah selesai kita urusi dan hasilnya baik, bolehlah kita nyebrang mengurusi keluarga orang, terutama orang-orang yang lemah yang bisa diurus, terutama orang-orang fakir miskin yang bisa kita urus. Ini saya kira Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pesan dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari untuk kita, dan ini sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita ungkapkan sebelumnya ketika kita membahas
3 fasal terdahulu, sejalan dengan tuntunan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini, silakan, masih ada waktu. Kalau ada yang ingin disampaikan, kalau ada yang ingin didiskusikan, kalau ada, silakan Ibu di belakang ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan awal saat itu, tidak tidur dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang bisa mengatasinya. Apakah kita terus memaksakan apa yang kita inginkan atau membiarkan semua itu berjalan dengan apa? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sebutkan tugas kita adalah berikhtiar. Tentu ingin hasil yang maksimal, hasil yang terbaik. Maka sebagai tugas kita yang berikhtiar, maksimalkan juga ikhtiar kita. Terbaik juga ikhtiar yang kita lakukan. Jangan sampai ikhtiarnya asal-asalan saja, kata orang. Jangan sampai usahanya jangan tidak saja, tapi hasilnya mau maksimal. Kayak-kayaknya ya menurut sunnatullah tidak akan maksimal nanti hasilnya. Walaupun kita sebut ada 1-2 orang manusia di muka bumi ini yang kadang-kadang tanpa ikhtiar Allah anugerahkan sesuatu kepadanya. Itu tanpa ikhtiar, tapi dia pilihan. Itu tidak terjadi kepada semua makhluk, kepada semua manusia. Nabi Muhammad tidak ada yang mengikhtiarkan dia harus belajar menulis dan membaca. Pamannya sendiri Abu Thalib tidak menyekolahkannya dan tidak menyerahkannya kepada seorang guru. Sampai hari ini jangankan kita, umat Nabi Muhammad, orientalis barat saja yang selalu mengintai kelemahan-kelemahan Nabi Muhammad, mereka sendiri tidak mampu sampai sekarang menyebutkan satu nama saja. Kepada siapa Nabi Muhammad pernah belajar menulis? Kepada siapa Nabi Muhammad pernah belajar membaca? Kepada siapa Nabi Muhammad pernah belajar tentang alam semesta, Sidratil Muntaha, Mustawa? Dari siapa Nabi Muhammad belajar tentang bagaimana keberadaan Masjidil Aqsa? Dia belum pernah ke sana. Bagaimana Nabi Muhammad bisa mengerti tentang ilmu geografi, ilmu bumi, ilmu anatomi yang bisa dia ungkapkan kalau Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah? Tapi walaupun tidak sekolah, tidak belajar kepada siapapun manusia, Nabi Muhammad dipilih oleh Allah tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Langsung paham, langsung mengerti, langsung pintar, langsung tahu banyak hal. Itu kan anugerah namanya, rahmat dari Allah. Nah, kebanyakan kita ini memang harus berikhtiar, harus berusaha, harus berjuang. Walaupun dengan kata kunci tadi, hasil ikhtiar itu kita kembalikan kepada Allah. Maka saran saya, mari kita berikhtiar dengan maksimal.
Kalaupun kita ingin mencari ridha Allah lewat salat duha kita, mari dipelajari duha itu dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Bagaimana tuntunan duha, sehingga lewat salat duha maksimal yang kita lakukan tuntunan-tuntunan, tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah. Baru kemudian sikap kita, hasilnya tetap kita bersandar kepada takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh juga tadi bergantung bersandar kepada amal, walaupun amal itu sempurna betul kita kerjakan, walaupun ibadah itu tidak ada kekurangannya lagi, tapi tetap sebagai tugas kita berikhtiar, belajar terus supaya ikhtiar kita maksimal, berusaha terus supaya ikhtiar kita ini sampai pada puncaknya, tidak tanggung-tanggung, tidak gantung-gantung. Ini kadang-kadang kita kan suka gantung-gantung, belajar khusyuk gantung-gantung, akhirnya setengah-setengah hati. Mau belajar misalnya sholat duha, sholat hajat yang baik kayak mana supaya terkabul, supaya tercapai, tidak juga. Tapi tetap duha dia kerjakan, malam dia tetap bangun. Tapi ketika bangun malam, tidak dia ikut pelajari bagaimana tuntunan sholat malam baginda Rasul. Bisa jadi juga tuntunan fikihnya dia pelajari. Padahal sholat itu, doa itu bukan cuma amalan fikih, tapi sholat itu, doa itu merupakan amalan qalbi, amalan rahasia seseorang dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita tadi kita sebutkan, perbaiki ikhtiar kita. Tugas kita perbaiki usaha-usaha kita. Dengan bagaimana caranya? Terus belajar sampai tidak ada lagi cacat kekurangan dari ibadah sholat yang kita lakukan. Bahkan kalaupun ada orang yang mencoba mencari celah-celahnya, oh tidak ada lagi. Jangan sampai ada celah. Ya, celah itu diantaranya, ku tengok sholatnya ngebut, kayak mana mau dikabulkan? Jangan. Ku tengok bacaan-bacaannya pun masih jelek, doa-doanya pun masih tak sesuai, bagaimana? Jangan. Ku tengok sujudnya saja masih salah, kayak mana mau? Jangan.